Anda masih menyaksikan Sergap pemirsa, dua pria ditangkap dan langsung ditetapkan sebagai tersangka pada kasus ledakan bom ikan di Sibolga, Sumatera Utara. Ledakan yang mengakibatkan 6 rumah rusak dan puluhan warga terluka berasal dari 60 bom ikan. Usai dilakukan penyelidikan, kepolisian menangkap dan menetapkan D 31 tahun dan FA 37 tahun sebagai tersangka kasus ledakan bom ikan di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Pancuran Bambu, Kota Sibolga, Sumatera Utara. Tersangka D warga Budi Luhur Tapanuli Tengah merupakan pengontrak gudang sumber ledakan. Sementara FA warga Pasar Belakang Sibolga bertugas mengurus kapal sekaligus memasarkan ikan hasil tangkapan menggunakan bahan peledak. Usai kejadian, para tersangka sempat kabur ke wilayah Sumatera Barat. Ledakan dari gudang tangkahan UD Beringin bersumber dari 60 bom ikan. Yang bersangkutan menyerahkan diri untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kemudian langkah-langkah yang sudah kami lakukan mulai dari terjadi ledakan tersebut, yang pertama adalah mengamankan status quo tentunya, dan sampai saat ini untuk di lokasi TKP masih kami polis lain. Setelah kami selesai penyidikan nanti mungkin bisa kami buka. Kemudian kami membuat laporan polisi. Sejumlah barang bukti yang digunakan membuat bom ikan disita petugas. Dari Sibolga, Sumatera Utara, Sukriyadi Tanjung melaporkan. Pemirsa, komplotan pencuri gagal masuk rumah di Kota Jambi karena dipergoki warga. Para pelaku mencari sasaran rumah yang ditinggal pemiliknya berlibur Imlek. Empat komplotan pencuri dikejar warga Harapan Mulyo Talang Bakung, Kota Jambi setelah kepergok akan mencuri rumah yang ditinggal pemiliknya berlibur. Dalam rekaman CCTV, para pelaku datang dengan motor dan mencari sasaran rumah yang akan dicuri. Saat kepergok, pelaku sempat mengancam warga dengan senjata tajam. Sempat mengeluarkan senjatanya, Bu ya? Iya, ibu dia nih bawa tuh pegang gini ya, senjatanya pegangnya. Itu pisau atau? Iya, pisau. Kayaknya nampaknya kayak pisau gitu. Udah berapa lama, Bu? Pas malam orang berangkat, orang kan mau Imlek, pas berangkat kejadian. Polisi telah melakukan penyelidikan di lokasi kejadian dan mengumpulkan sejumlah rekaman CCTV. Berupaya melakukan penyelidikan terhadap para pelaku karena sudah sempat terekam kamera. Walaupun si pelaku ini menggunakan helm dan masker, mengecek, memastikan bahwa tidak ada barang-barang yang hilang. Kepolisian kini memburu para pelaku dengan mengidentifikasi nomor plat motor dari rekaman CCTV. Dari Kota Jambi, Adrianus Susandra melaporkan. Seorang pemuda di Makassar, Sulawesi Selatan ditangkap polisi karena mencuri harta milik ibu kos di tempat tinggalnya. Korban kehilangan uang, perhiasan emas, dan 1 sepeda motor mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Polisi meringkus Fahmi 22 tahun di rumahnya di Jalan Bontoduri, Makassar, Sulawesi Selatan. Dari rumah ini polisi menemukan sejumlah handphone, uang tunai, dan perhiasan emas. Polisi juga menangkap kekasih dan 2 teman pelaku yang turut menikmati hasil kejahatan pelaku. Dari penggeledahan di rumah kekasih pelaku, polisi juga menyita 1 sepeda motor yang dibeli pelaku dari hasil pencurian. Dalam modus kejahatan, pelaku Fahmi sengaja mengincar rumah kos sebagai lokasi kejahatan. Setelah mempelajari situasi, pelaku melancarkan pencurian di rumah milik ibu kos tempat tinggalnya. Tak tanggung-tanggung, pelaku menggasak harta korban berupa uang tunai 95 juta rupiah, perhiasan emas 120 gram, serta 1 unit motor beserta BPKB-nya. Setelah itu, pelaku langsung pergi ke rumah kos ke wilayah Goa. Dari hasil interogasi kami kembangkan, ada beberapa yang kami amankan juga terkait dengan adanya pemberian atau ikut serta menikmati hasil kejahatan dari yang terduga pelaku. Kemudian barang bukti yang kami amankan sementara itu sejumlah handphone yang dibeli dari hasil kejahatan, kemudian ada motor yang dibeli juga dari hasil kejahatan, pakaian, kemudian barang bukti motor yang diambil dari rumah kos. Keempat pelaku bersama sisa hasil curian diamankan ke Polsek Tamal, Makassar.
Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur melaporkan. Polisi bekuk pelaku pembunuhan di dalam gang di kawasan Kuto, Palembang yang sempat viral di media sosial. Pelaku sempat kabur, ditangkap di tempat persembunyiannya dan berupaya mengelabui petugas dengan merubah penampilannya. Motif pembunuhan ini karena pelaku kesal, kalah judi, dan tak diberi uang Rp30.000 oleh korban. Aksi penikaman seorang pria hingga tewas ini terjadi di dalam gang di Jalan Fajar Kuto Baru, Ilir Timur 2 Palembang, mengejutkan warga dan viral di media sosial. Pelaku menikam korban setelah sempat dilerai seorang wanita. Dari penyelidikan dan pemeriksaan, pelaku berinisial DN alias Gondrong merupakan seorang residivis kasus pembunuhan kabur usai kejadian. Setelah sempat buron selama sepekan, pelaku akhirnya dibekuk di tempat persembunyiannya di kawasan 13 Ilir, Palembang. Pelaku didapati dengan berupaya mengelabui petugas, merubah penampilannya, memotong rambutnya menjadi pendek. Dari tangan pelaku disita sejumlah barang bukti, diantaranya pisau yang digunakan dan pakaian pelaku saat kejadian. Hasil pemeriksaan, pelaku sempat kabur keluar kota usai melakukan penikaman terhadap korban. Motif dari penikaman ini lantaran pelaku kesal, kalah berjudi dengan korban dan tak diberi uang Rp30.000 dari korban yang diminta pelaku. Korban dan pelaku ini sedang bermain kartu remi, taruhan, dan pada saat sudah berhenti korban, pelaku ini meminta uang kepada korban sebesar Rp30.000, tetapi hanya dikasih oleh korban sebesar Rp10.000. Pelaku bakal dijerat pasal 338 KUHP dan terancam 15 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David melaporkan. Eksekusi lahan seluas 3 hektar persegi di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat berlangsung ricuh. Pihak tergugat menolak dieksekusi karena bersikeras objek perkara masih dalam sengketa. Warga berteriak dan menangis histeris saat lahan seluas 3 hektar persegi di Nagari Asam Kamba, Limo Asam, Kecamatan Payang, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat dieksekusi. Sebagian warga nekat melawan petugas pengadilan negeri Painan hingga terjadi kericuhan. Polisi mengamankan sejumlah warga. Lahan seluas 3 hektar persegi disengketakan oleh pihak penggugat Mawir dan pihak tergugat Syamsir Chan. Apa kami bisa dieksekusi dengan nomor eksekusi tadi itu nomor 01 kan gitu. Sementara nomor 01 tadi itu kami yang menang, bukan pihak saudara Mawir. Kami juga sudah sampaikan ke pihak polisi yang mengkaper kami tidak bisa masuk ke lokasi atau minta pendapat kepada ketua pengadilan atau kota pengadilan. Pihak tergugat telah melayangkan surat penangguhan eksekusi karena berpendapat objek perkara masih dalam sengketa. Dari Pesisir Selatan, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, kita akhiri perjumpaan kita dalam Berita Kriminal Sergap edisi hari ini. Ingat, kejahatan mengintai di sekitar Anda. Selalu waspada, taati protokol kesehatan termasuk memakai masker, jaga kesehatan Anda dan keluarga. Jajaran Puri hingga saat ini aman terkendali. 86, seluruh jajaran kuda-kuda mengingat timur kalau Kupang 365 bermenti mengarah Blok M. Bantuannya 87 jajaran kuda. 86, Manggi padat merayap. Blok 19, jajaran Puri hingga saat ini aman terkendali. 86, seluruh